Haleluya. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk membahas satu tema, yaitu tentang aksiologi teologi. Di mana melalui tema ini atau pembelajaran ini kita bisa belajar tentang bagaimana mengukur atau menakar nilai teologi dan berteologi. Maksud saya dengan nilai teologi adalah nilai dari satu pengetahuan teologi, sementara nilai berteologi adalah bagaimana kita menilai sebuah aktivitas berteologi. Dan untuk memahami tentang hal ini, saya akan mulai dengan menyampaikan tentang latar belakang sehingga kita perlu untuk membahas tentang tema aksiologi teologi. Begini saudara-saudara, teologi dan berteologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beriman. Ketika saya dan saudara berkata saya orang Kristen, atau saya menganut satu agama tertentu, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang disebut dengan kehidupan beriman. Dan ketika saya berkata saya Kristen, saya tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan beriman sebagai orang Kristen. Dan dalam kehidupan beriman tersebut, maka saya tidak bisa melepaskan diri dari teologi dan berteologi. Mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki teologi. Maksud dari memiliki teologi ialah setiap orang memiliki konsep atau pemikiran atau pandangan atau perspektif atau pemahamannya tentang hal-hal yang sifatnya ketuhanan, hal-hal yang sifatnya moral, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan atau relasi antara manusia dengan pencipta. Jadi setiap orang memiliki konsep tentang teologi. Dan yang kedua, setiap orang melakukan aktivitas berteologi. Aktivitas berteologi misalnya dia berdoa, misalnya dia bermoral, dia datang beribadah, dia memberikan persembahan, dia berdiakonia dan sebagainya. Itu merupakan aktivitas berteologi, sehingga kehidupan iman yang sehat itu akan ditandai dengan orang tersebut pasti memiliki satu konsep teologi dan pasti memiliki aktivitas berteologi yang sehat. Nah, saudara-saudara, sementara kita memiliki pandangan atau memiliki konsep tentang teologi dan aktivitas berteologi, maka ada saat-saat kita akan mulai berkontemplasi, mulai masuk dalam sebuah perenungan, dan kemudian kita mulai berpikir, apakah semua yang saya pikirkan ini benar atau tidak? Semua yang saya lakukan ini benar atau tidak? Apakah semuanya ini penting atau tidak penting? Apakah semua yang saya kerjakan ini adalah sesuatu yang berguna? Apakah ketika saya beribadah itu berguna? Apakah ketika saya memiliki satu konsep dan konsep teologi, dan konsep teologi itu merupakan sesuatu yang berguna? Kemudian apakah semua yang saya lakukan ini merupakan sebuah kegiatan yang bermakna? Dan kemudian kita juga merenungkan mengapa terjadi penilaian yang berbeda dalam hal teologi. Kenapa ada orang yang sepertinya mengabaikan tentang teologi, mengabaikan tentang aktivitas keagamaan, sementara ada orang lain yang sangat concern, sangat memperhatikan tentang teologi, tentang masalah-masalah keagamaan. Mengapa terjadi perbedaan seperti itu? Dan saudara-saudara, apabila kita sementara bercakap-cakap atau sementara terlibat atau memberikan atensi dalam percakapan seperti itu, atau memberikan perhatian dalam perenungan seperti itu, maka kita sementara bercakap-cakap atau kita sementara membicarakan tentang masalah nilai, sesuatu yang benar, sesuatu yang penting, dan sesuatu yang berguna. Kita sementara bicara tentang nilai, sehingga saudara-saudara, kalau kita bicara tentang nilai, maka kita pasti akan bersentuhan dengan perenungan atau percakapan atau satu kontemplasi tentang aksiologi. Karena aksiologi itu sebenarnya merupakan cabang filsafat yang secara khusus mempelajari tentang nilai. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu axios yang berarti nilai, dan kata logos yang berarti pengetahuan. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori tentang nilai. Nah, saudara-saudara, lebih lanjut saya mau sampaikan bahwa aksiologi teologi sebenarnya merupakan sebuah evaluasi kita
evaluasi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman terhadap pengetahuan teologi dan praktek berteologi yang kita lakukan. Jadi ada 3 hal yang kita bisa evaluasi ketika kita belajar tentang aksiologi teologi. Yang pertama, apakah konsep teologi dan aktivitas berteologi yang saya yakini selama ini merupakan sesuatu yang benar, sesuatu yang penting, sesuatu yang berguna dan bermakna atau tidak? Yang kedua, bagaimana saya mengembangkan satu teologi serta aktivitas berteologi yang sekali lagi benar, penting, berguna dan bermakna. Dan kemudian kita mengevaluasi, kita mulai merenungkan kenapa terjadi perbedaan penilaian orang-orang tertentu atau mungkin golongan-golongan tertentu terhadap teologi dan aktivitas berteologi. Ada orang yang menganggap seperti ini, ada orang yang menganggap seperti itu. Nah, dengan adanya pembelajaran aksiologi teologi, maka kita dibekali dengan kemampuan untuk mengevaluasi diri, kemudian mengevaluasi apa yang kita hadapi, dan evaluasi yang demikian akan meningkatkan pertumbuhan iman, bahkan akan membuat keimanan kita semakin berkualitas. Nah, saudara-saudara, kita akan membahas tentang konsep tentang nilai. Jadi kita akan belajar tentang aksiologi, teologi, berarti kita harus mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan nilai. Tentunya nilai merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami, sesuatu yang cukup rumit, cukup kompleks, dan kita perlu hati-hati dan kita perlu mempelajari secara bertahap dan secara hati-hati. Nah, saudara-saudara, apabila kita bicara tentang konsep nilai, tentunya kita akan membicarakan tentang tolok ukur nilai. Apa yang menjadi standar dari sesuatu. Jadi sesuatu itu kita hargai bernilai tinggi atau bernilai rendah, itu apa yang menjadi standarnya, apa yang menjadi dasar sehingga ini bernilai atau itu tidak bernilai dan sebagainya. Nah, kalau saudara-saudara memperhatikan di layar komputer atau layar handphone saudara akan melihat beberapa gambar. Saya akan mulai dengan gambar pertama. Gambar pertama di situ ada 2 bintang olahraga. Yang pertama Marquez yang jago dalam mengendarai motor besar atau motor gede, dan dia adalah seorang yang sangat-sangat piawai dan dia dinilai dengan nilai yang sangat fantastis. Begitu juga dengan Lionel Messi, seorang pemain sepak bola yang dinilai dengan nilai yang sangat fantastis. Konon saat ini Messi dinilai dengan nilai kurang lebih 2,7 triliun rupiah. Nah, sekarang mengapa Marquez dan Messi ini memiliki nilai yang tinggi? Karena mereka memiliki kecakapan atau skill yang mumpuni. Marquez di mengendarai sepeda motor, sementara Messi di olah sepak bola. Kemudian gambar di bawah dari Marquez dan Messi sudah bisa melihat ada gambar Tukul Arwana dan Sule. Saudara-saudara, 2 tokoh atau 2 host di Indonesia ini, mereka berdua memiliki nilai yang sangat tinggi. Pada saat Tukul Arwana waktu itu masih top-top, saudara-saudara, dia dibayar kurang lebih 30 juta rupiah sekali tampil. Sementara Sule itu dibayar kurang lebih sekitar 40 juta ketika dia tampil untuk mengisi satu episode di Ini Talk Show. Itu jadi meskipun wajah mereka mungkin seperti orang biasa-biasa, tetapi nilai mereka sangat fantastis. Saudara lihat di bagian bawah, mungkin tak terlalu kelihatan, tetapi itu adalah peta tentang daerah Kensington Palace di Inggris. Dan saudara-saudara, Kensington Palace ini adalah satu daerah di dunia yang memiliki harga tanah yang sangat fantastis. Harga tanah di Kensington Palace. Jadi kalau saudara ada rencana untuk mau cari lokasi untuk rumah saudara bisa mempertimbangkan Kensington Palace, sebab harganya itu 5 miliar per meter bujur sangkar.
Jadi saya bisa bayangkan berapa biaya yang sudah harus siapkan untuk membeli satu kapleng di Kensington Palace. Kemudian saudara-saudara, perhatikan gambar berikutnya. Di atasnya sepertinya ada buku besar yang terbuka. Itu disebut dengan Codex Sinaiticus. Jadi itu adalah kumpulan Alkitab Perjanjian Baru yang mungkin sekitar tahun atau abad 4 Masehi, Codex Sinaiticus. Dan harga dari kitab ini, saudara-saudara, kitab Perjanjian Baru harganya 39,2 miliar rupiah. Cukup mahal kan, saudara-saudara? Dibandingkan dengan Alkitab yang kita pakai masih kalah jauh. Ini 39,2 miliar. Sementara di bawah dari buku yang terbuka itu ada gigi Buddha. Mereka temukan gigi dan mereka berkata bahwa ini adalah gigi dari Buddha. Dan harganya 1,1 miliar. Kemudian di bagian bawah ada tradisi orang di Tibet yang mengenakan kalung dan dengan sengaja untuk memanjangkan leher mereka. Dan bagi mereka ini adalah sesuatu yang bernilai. Jadi kalau misalnya ada wanita yang lehernya panjang, maka ini adalah sesuatu yang bernilai. Kemudian gambar paling kanan ada gambar Mona Lisa, baik yang dikarang oleh Da Vinci maupun yang ke sampingnya dikarang oleh murid dari Da Vinci. Dan harga dari lukisan Mona Lisa harganya sangat fantastis, $700 juta atau setara dengan kurang lebih 10 sampai 11 triliun rupiah dalam kurs 15.000 rupiah per $1. Kemudian di bawahnya saudara-saudara sudah bisa melihat perbandingan antara mobil klasik dan mobil baru beli, mobil kontemporer. Tetapi saudara-saudara jangan kita anggap remeh, sebab harga mobil klasik ada yang bisa mencapai 684 miliar rupiah. Biasanya kan mobil kalau kita beli masih baru harganya tinggi. Kalau misalnya sudah tahun pertama atau tahun kedua, harganya atau valuasinya akan menurun. Tetapi rupanya itu tidak berlaku dengan mobil klasik. Justru semakin lama harganya semakin tinggi. Apa yang saya mau sampaikan dari gambar-gambar ini? Yang saya mau sampaikan bahwa rupa-rupanya tolok ukur nilai dari sesuatu itu sangat rumit, sangat kompleks. Ada kalanya nilai sesuatu itu diukur berdasarkan unsur intrinsik atau apa yang ada di dalam objek tersebut. Misalnya, kenapa Messi dihargai sangat mahal? Karena dia punya skill. Kenapa Sule dihargai sangat mahal ketika dia jadi host? Karena dia punya skill. Kenapa Codex Sinaiticus itu harganya sangat mahal? Ya, karena ada terkandung nilai historis di Codex Sinaiticus. Nah, sementara di sisi lain, nilai itu ditentukan oleh pandangan subjek atau orang yang menilai. Jadi ada unsur ekstrinsik. Jadi unsur eksternal di luar dari objek yang kita nilai. Contoh misalnya mobil klasik. Kenapa dinilai tinggi? Karena ada orang-orang yang sangat menyukai untuk mengoleksi mobil klasik, sehingga karena mereka sangat suka, kemudian mereka bercakap-cakap, terlibat dalam sebuah percakapan dan macam-macam, akhirnya nilai mobil klasik akan jadi tinggi. Kemudian harga tanah itu kan bahannya sama, di mana-mana juga tanah. Tetapi kenapa tanah di Kensington, bahkan juga tanah di kompleks Masjidil Haram di Arab Saudi itu harganya sangat fantastis, 5 miliar per meter bujur sangkar. Kenapa sangat fantastis? Padahal harganya tanahnya sama. Karena orang yang memberi penilaian terhadap tanah tersebut itu memberi valuasi yang sangat tinggi. Misalnya gigi Buddha, bayangkan gigi sudah harganya 1,1 miliar. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena orang yang melihat, orang subjek yang memberi penilaian itu memberi penilaian yang sangat tinggi. Dengan kata lain bahwa apabila kita berbicara tentang konsep nilai, maka unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, objek yang dinilai dan subjek yang menilai itu akan bermain di sana. Kemudian saudara-saudara, konsep nilai yang berikutnya adalah tolok ukur nilai yang berikutnya adalah misalnya kita lihat ada beberapa gambar. Misalnya yang pertama sudah bisa lihat di gambar
ada emas dan ada pacul. Dan kita tahu bersama harga emas lebih mahal dari pacul. Harga emas jauh lebih mahal. Kenapa? Karena yang satunya emas, yang satunya cangkul. Jadi saudara-saudara, harga cangkul jauh lebih murah dibandingkan harga emas. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, masalah apa ya? Masalah kemurnian. Nah, emas yang 10 karat pasti harganya lebih rendah dibandingkan emas yang 22 karat, apalagi emas yang 24 karat. Kemudian juga masalah keindahan. Nah, ada gambar berlian di sana. Berlian, nilai atau harga dari berlian itu ditentukan oleh 4C. Cut, color, clarity, and karat. Jadi bagaimana memotong berlian tersebut, kemudian bagaimana warna berlian, kemudian bagaimana kejernihan berlian, dan bagaimana besar dari berlian. Nah, itu akan menentukan. Sehingga dari beberapa contoh ini, saudara-saudara, maka kita bisa lihat bahwa nilai sesuatu itu juga ditentukan oleh masalah kemurnian atau identitas objek yang kita nilai, kemudian manfaat atau kegunaan dari sesuatu yang kita nilai, dan kemudian keindahan. 3 hal ini yang akan menjadi standar untuk kita berbincang-bincang tentang aksiologi teologi. Masalah identitas, kemudian masalah etika atau manfaat teologi, dan masalah estetika. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa nilai ditentukan oleh identitas, manfaat, dan keindahan objek atau suatu aktivitas. Sebab itu nilai teologi ditentukan oleh, sekali lagi saya katakan, identitas, manfaat, dan keindahan yang terkandung dalam teologi. Sementara yang kedua, nilai teologi itu ditentukan oleh relasi antara subjek yang menilai dengan objek yang menilai. Jadi apabila persepsi dan wawasan seseorang terhadap teologi itu salah, maka dia bisa menilai teologi secara salah. Jadi persepsi dan wawasan seseorang terhadap teologi itu akan menentukan bagaimana orang tersebut menilai teologi. Jadi kita akan melihat nilai teologi berdasarkan 3 perspektif, yaitu perspektif identitas atau perspektif tentang objek atau aktivitas teologi. Kemudian perspektif etika, yaitu tentang masalah manfaat dan kegunaan. Dan kemudian kita akan lihat dalam perspektif yang ketiga, yaitu perspektif estetika atau keindahan dari teologi. Saya akan mulai dengan bicara tentang perspektif identitas. Nah, teologi itu, saudara-saudara, nilainya ditentukan berdasarkan apa itu teologi, apa esensi teologi. Kalau kita buka dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang keempat, maka kita akan memahami bahwa teologi itu sebenarnya merupakan rahasia Kristus yang kemudian dipahami oleh anak-anak Tuhan yang menyelidikinya. Jadi pemahaman tersebut kemudian disusun dalam sebuah susunan yang sistematis menjadi sebuah pengetahuan. Tetapi sebenarnya teologi itu merupakan rahasia Kristus. Efesus pasal 3 ayat 4 dikatakan, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Itu esensi yang pertama. Jadi teologi adalah rahasia Kristus. Ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi esensi yang pertama, teologi itu adalah satu pengetahuan tentang rahasia Kristus. Yang kedua, teologi itu adalah satu pengetahuan yang menyingkapkan atau pengetahuan tentang sesuatu yang disingkapkan, suatu misteri yang disingkapkan, yang sudah terbuka, yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Nah, itu esensi yang kedua dari teologi. Kemudian kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, di sana dikatakan bahwa teologi itu adalah merupakan satu pengetahuan kebenaran. Sebab Alkitab katakan begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Teologi adalah pengetahuan kebenaran. Sehingga dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa teologi ini
merupakan sebuah patokan. Dikatakan begini, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi saudara-saudara, secara esensial, teologi itu adalah misteri Allah atau rahasia Allah yang sudah diungkapkan atau sudah dibukakan. Teologi itu merupakan pengetahuan tentang kebenaran, sehingga teologi itu menjadi satu patokan. Itu esensi dari teologi. Sehingga kalau kita misalnya memikirkan esensi teologi seperti itu pengetahuan tentang misteri Allah, tentang rahasia Allah, pengetahuan yang disingkapkan hanya oleh Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian pengetahuan itu merupakan kebenaran yang kemudian menjadi tolok ukur atau patokan kebenaran. Maka kita bisa paham berapa atau bagaimana tingginya nilai dari teologi. Kemudian saudara-saudara, dari perspektif identitas kita juga bisa melihat bahwa teologi itu nilainya akan ditentukan berdasarkan kebenaran teologi itu sendiri. Artinya begini, firman itu kebenaran. Teologi itu merupakan hasil tanggapan manusia. Ketika manusia belajar firman, maka dia merumuskan teologi. Nah, kalau hasil rumusannya ini tidak sesuai, tidak cocok, tidak sinkron dengan firman, maka itu akan mengurangi nilai kebenaran dalam teologi. Dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan begini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara-saudara, nilai teologi juga akan ditentukan berdasarkan sinkronisasi atau bagaimana teologi itu punya kecocokan dengan firman Allah. Semakin teologi kita tidak cocok dengan firman, dengan Alkitab, maka semakin rendah teologi kita. Saudara-saudara, ada gambar di komputer saudara atau di handphone saudara, di laptop saudara, ada gambar sirsak dan jus sirsak. Kita tahu bersama, sirsak yang paling murni ada di buah sirsak. Sementara jus sirsak sudah ada tambahannya, tambahan gula, tambahan krim, tambahan susu dan sebagainya sesuai selera. Sehingga saudara-saudara, yang paling enak jus sirsak, tetapi yang paling sehat adalah sirsak. Begitu juga dengan teologi. Teologi mungkin akan jadi sesuatu yang enak kalau ada tambahan ini, tambahan itu. Tetapi semakin teologi itu murni, semakin benar, semakin sinkron teologi itu dengan Alkitab, maka teologi itu akan semakin bernilai. Karena itu dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-30 dikatakan begini saudara-saudara, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dari perspektif identitas, maka nilai teologi itu akan ditentukan berdasarkan pada apa itu teologi, esensi teologi. Yang kedua, bagaimana sinkronisasi antara teologi dan firman, dan bagaimana kemurnian teologi apabila ditinjau dibandingkan dengan firman Tuhan. Saya berharap ketika kita mempelajari tentang perspektif identitas, maka kita sebagai orang Kristen, kita sebagai hamba-hamba Tuhan akan semakin hati-hati ketika merumuskan teologi. Jangan sampai teologi yang kita rumuskan itu tidak selaras, tidak sinkron, tidak cocok dengan Alkitab, dan kita berusaha untuk mencocok-cocokkan padahal tidak cocok, sehingga muncullah istilah cocok logi. Sesuatu yang tidak cocok tetapi berusaha untuk dicocok-cocokkan. Teologi yang bernilai adalah teologi yang cocok, sinkron, teologi yang memiliki satu relasi yang objektif sekali dengan Alkitab.